Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa yang budiman, selanjutnya saya akan melanjutkan lagi tentang tujuan belajar ma'rifatullah yang telah sempat saya sampaikan. Yang kemarin kita baru sampaikan adalah bahwa tujuan ma'rifatullah adalah untuk mencapai kesadaran akan kesan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya saya akan bahas mengenai tujuan belajar ma'rifat, yaitu untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki dan kedamaian jiwa. Jadi tujuan belajar ma'rifat adalah yang paling penting adalah selagi hidup ini kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan rasa damai yang menyejukkan jiwa dan menyebabkan jiwa itu menjadi tenang. Baik, jadi ma'rifatullah itu juga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan yang diperoleh dari kedekatan dengan Allah itu sendiri. Kebahagiaan ini berbeda dengan kebahagiaan duniawi yang bersifat sementara. Kalau kita belajar ma'rifatullah, tujuannya adalah membawa seseorang hamba itu pada ketenangan batin, karena ia mengetahui bahwa segala sesuatu itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah kita tergantung. Hal ini sesuai dengan landasan Al-Qur'an, yaitu pada surat Ar-Ra'd ayat 28 yang dalam bahasa Indonesianya artinya kurang lebih sebagai berikut, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan, menggambarkan, menjelaskan bahwa ketenangan hati hanya bisa dicapai dengan mendekatkan kepada Allah, yang merupakan salah satu tujuan utama dari belajar ma'rifatullah yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kita tergantung hanya kepada Allah lah yang membuat hati kita itu bisa menjadi tenang. Baik, kita lanjutkan lagi. Tujuan berikutnya untuk belajar ma'rifatullah adalah untuk mencapai keikhlasan dalam beramal, ya. Tujuan lain dari ma'rifatullah adalah mencapai keikhlasan yang sempurna dalam beramal ibadah kepada Allah. Seseorang yang telah mencapai ma'rifatullah, dia beramal semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan balasan dan imbalan dari manusia ataupun dari makhluk lainnya. Semua amalnya dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa Allah adalah tujuan akhir dari segala sesuatu. Jadi kalau kita beramal, ya kita beramal saja, nggak usah mengharapkan sesuatu, ada timbal balik, atau beramal itu nanti akan rezeki kita menjadi tambah banyak. Ya beramal aja, semua itu karena Allah. Hal itu dilandasi dengan firman Allah pada surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 5 yang kurang lebih artinya sebagai berikut. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi maksud dari ayat ini adalah menegaskan bahwa tujuan ibadah itu adalah untuk memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah. Nah, ma'rifatullah itulah mengarahkan seorang hamba untuk mencapai keikhlasan pada tahap ini. Para hadirin yang budiman, selanjutnya tujuan berikutnya kita belajar ma'rifatullah adalah untuk menguatkan keyakinan dan keimanan kita, yaitu ma'rifatullah juga bertujuan untuk memperkuat iman dan keyakinan seorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran Allah. Ketika seorang mengenal Allah dengan ma'rifat, keyakinannya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah itu akan semakin kokoh. Tidak ada lagi keraguan dalam hatinya karena ia telah merasakan dan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam dirinya. Jadi semakin kita kenal, semakin kita dekat, semakin kita dapat merasakan bahwa
kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Hal ini seperti dalam surat Ali Imran ayat 191 yang kurang lebih berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu antara orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memberikan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Jadi ayat ini menerangkan, mengajarkan bahwa kita memirikan tanda-tanda kebesaran Allah itu akan memperkuat iman dan keyakinan seseorang. Ma'rifatullah adalah cara mengenal Allah melalui penyaksian tanda-tanda kebesarannya, mendiskusikan tentang kebesarannya, membicarakan tentang kebesaran Allah, menganalisa tentang kemahabehatan Allah. Itu adalah lebih baik kalau kita berdiam diri, merenungkan, memikirkan maha dahsyatnya Allah, betapa luar biasanya Allah ini menciptakan semua ini ya. Baru kita belajar tentang diri, tentang tubuh aja pengetahuannya tidak akan pernah habis. Seperti pelajaran tentang ilmu kedokteran pun ya, itu hanya membahas atau mempelajari tentang alam yang sangat kecil, yaitu tubuh manusia. Itu pun sampai hari ini ilmu Allahnya itu belum terbedah, bahkan masih terus dipelajarin terus. Itu baru segelintir seorang tubuh manusia, atau hanya sebuah tubuh manusia aja ilmunya sampai hari ini belum pernah tuntas dan tidak akan pernah tuntas dan berkembang terus. Apalagi kalau kita mempelajari seluruh ciptaan alam semesta ini. Sungguh luar biasa, dan memang kita tidak bisa membayangkan dan tidak bisa, sampai hari ini belum bisa ada satu manusia pun yang bisa melukiskan kebesaran Allah dengan secara sempurna ya. Jadi itulah kita belajar, tujuan Ma'rifatullah adalah punya tujuan-tujuan itu, sehingga pada akhirnya kita menjadi manusia yang ikhlas, yang tenang, yang bahagia, karena bisa merasa dekat dengan sesuatu yang maha dahsyat, maha besar. Jadi kalau kita simpulkan, jadi tujuan belajar Ma'rifatullah adalah untuk membawa seorang hamba kepada pengenalan sejati kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, mencapai kebahagiaan yang hakiki, dan memperkuat keikhlasan, serta meyakinkan dalam beramal dengan tidak hanya mengandalkan intelektual, tetapi juga mengalami kehadirannya, merasakannya dalam batin kita, sehingga hidupnya akan dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kepasaran yang sempurna kepadanya. Sehingga kalau kita sudah belajar ma'rifat, apapun yang terjadi di luar diri kita itu tidak akan mempengaruhi batin kita. Kita paham dan sangat paham dan bahwa kehidupan ini selalu ada dualitas ya, dan kita pasti dengan kita belajar ilmu Ma'rifatullah, kita akan bisa menerima semua dualitas yang terjadi dalam kehidupan kita, karena dualitas itu adalah sunatullah. Dengan memahami ilmu ma'rifat, kita dapat menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah sunatullahnya adalah dualitas. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Apapun yang hadir pada kita, kita bisa terima dengan ikhlas, terima dengan bahagia, memandang semua persoalan itu dengan satu pandangan bahwa semua baik buruk, jelek bagus, pintar bodoh, kaya miskin, senang tidak senang, semua itu berasal dari Allah. Oleh karenanya, apapun yang datang pada kita adalah kita dapat menerimanya dengan baik, dengan ikhlas, dengan penuh keridhaan, sehingga kita dapat hidup dengan bahagia, dengan tenang, dan bisa menemukan kesejatian diri kita. Itulah hakikat kita belajar Ma'rifatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.